Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram dianggap sebagai pintu masuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kegiatan yang diperoleh di luar sholat setelah takbir semuanya pasti ditinggalkan, alias diharamkan. Setelah berniat dan melakukan takbir, seharusnya pikiran dan hati kita fokus untuk beribadah dan tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masalahnya, mengendalikan pikiran bukanlah perkara mudah. Seringkali pikiran lain muncul tiba-tiba di benak kita seperti soal pekerjaan, anak, harta, dan dagangan. Bahkan dalam sholat pun terkadang khayalan aneh datang menghantui pikiran. Sehingga semua itu membuat kekhusyukan ibadah menjadi terganggu dan berkurang. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah masih sah sholat orang yang menghayal ketika sholat? Terkait masalah ini, Imam An-Nawawi pun menjelaskan, bila seorang menghayal maksiat dan kezaliman pada saat sholat, sehingga hatinya tidak fokus dan dia tidak meresapi bacaannya, apakah sholatnya masih sah? Sholatnya sah, namun makruh, jawab Imam An-Nawawi. Orang yang menghayal, pikirannya melayang kemana-mana. Bahkan memikirkan sesuatu yang buruk, sholatnya pasti dihukumi sah. Meskipun sah, sholatnya dianggap makruh, karena hatinya tidak hadir dan dia tidak meresapi bacaan yang dilafalkannya. Ada saja hal-hal yang membuat sholat kita terkadang sebatas gerakan gugur kewajiban. Bahkan, tak jarang pula sholat yang kita lakukan bisa terganggu dan menyebabkan batal. Selain menghayal, hal yang kerap dirasakan seorang muslim ketika sholat adalah perasaan seakan seseorang ingin buang gas, namun tidak mencium bau apapun. Sahabat Rasulullah pernah mengalami hal serupa dan beliau mengadu kepada Rasul. Kemudian Rasul berkata, hendaknya siapapun dari kalian tidak membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, munculnya kondisi tersebut adalah ulah setan yang mengganggu manusia. Karena pada dasarnya, setan akan selalu berusaha menggoda seorang muslim yang hendak beribadah. Perkara selanjutnya adalah kantuk. Rasa kantuk yang acap kali datang tiba-tiba di tengah-tengah sholat cukup berakibat fatal terhadap hilangnya konsentrasi. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan bahwa kantuk yang muncul ketika sedang sholat itu berasal dari gangguan setan. Berbeda dengan rasa kantuk yang datang sewaktu berjihad. Kantuk yang datang ketika berjihad adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara terakhir yang sering dialami saat sholat adalah bersin dan kuap. Bersin tiba-tiba yang tidak disertai flu dan kuap, kata Abdullah, adalah bentuk gangguan setan. Maka dari itu Sobat Muslim, agar terhindar dari godaan semacam ini, para ulama menganjurkan agar sebelum sholat, kita membaca istighfar dan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Semoga kita semua diberi kelancaran dan kesehatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.